Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan sesama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus selalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripada engkau. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia, jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja merendahkan diri akan ditinggikan. Lalu Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan suatu perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, 2 minggu yang lalu setelah tahbisan, saya mendapat kesempatan untuk misa perdana. Saya dari Pangkal Pinang, Pulau Bangka. Kami adalah keluarga perantauan. Bapak saya seorang guru kewarganegaraan, aslinya dari Muntilan, persisnya Banyu Temumpang. Sementara ibu saya keturunan Tionghoa dari Kepulauan Riau, persisnya di Tanjung Balai. Dan jadilah saya. Kalau kata teman-teman saya di seminari, mungkin Bapak Ibu tahu kacang ampiang ya. Ampiang ya. Ampiang itu gulanya Jawa, kacangnya Cina. Di sana saat misa perdana, di Pangkal Pinang, saya bertemu dengan begitu banyak kerabat-kerabat, orang-orang yang selama ini mendukung dan mendoakan. Persis di saat yang sama, dalam rasa syukur, ingatan saya kembali ke masa-masa ketika saya masih tinggal di sana. Di Pangkal Pinang ada suatu tradisi yang bagi saya sangat membekas dan mungkin juga pantas untuk diceritakan di sini. Setiap tahunnya, pada hari raya besar keagamaan, mulai dari Imlek, Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Tahun Baru, setiap rumah akan membuka pintu-pintu rumahnya dan orang-orang akan saling mengunjungi. Kami menyebutnya bertamu, namu, yuk pergi namu yuk, bertamu. Di situ setiap rumah akan menyajikan makanan, minuman, dan setiap orang datang dengan bahagia. Maka setiap tahun
saya sendiri paling tidak merasa tidak pernah kelaparan. Lalu persis ketika kemudian saya merenungkan dan juga mendengarkan bacaan Injil pada sore hari ini, Yesus juga berbicara dalam konteks bertamu dalam suatu perjamuan. Apa yang disampaikan oleh Yesus sebenarnya cukup keras, mengkritik orang-orang Farisi pada konteksnya yang datang ke suatu pesta perjamuan untuk mencari kehormatan, yang datang untuk duduk di tempat-tempat yang paling depan. Tapi saya tahu kita semua seringkali seadanya begitu, yang realistis ya, kalau ada pertemuan begitu ya, atau di kelas, paling tidak saya pribadi, kalau datang pertama akan duduk di paling depan, yang benar. Oh, tengah, cari posisi yang aman ya, tengah begitu ya. Seringkali juga kita secara langsung atau tidak langsung kemudian berpikir, saya mau cari lebih aman, lalu mau duduk di belakang sajalah. Yang di depan itu nanti ketahuan dosennya atau nanti ditanya-tanya. Maka kemudian dalam konteks kita sore hari ini, ketika kita mendengarkan bacaan Injil, dan ketika saya kemudian mengingat pengalaman bertamu di Pangkal Pinang, yang terpenting ternyata yang hendak disampaikan oleh Injil hari ini bukanlah mengenai posisi. Bukan tentang posisi. Lalu apa, Romo? Semua ini adalah mengenai dua hal. Hal yang pertama adalah intensi. Apa maksud motivasi yang menggerakkanku untuk mengunjungi saudaraku, untuk datang ke rumah orang itu, untuk berjumpa, bertemu dengan saudara-saudariku? Intensi. Maka kiranya hari ini kita diajak untuk semakin juga mendalam, merenungkan apa intensiku ketika aku berada bersama dengan saudara-saudariku. Apakah itu sama seperti orang-orang Farisi yang dikritik oleh Yesus hari ini untuk mencari kehormatan? Atau pengalaman yang sederhana, hari ini saya bersih-bersih kamar, siap-siap pindah, maka saya bersih-bersih kamar di Kolsani. Apa intensi saya bersih-bersih kamar? Apakah hanya supaya, Romo hari ternyata kamarnya bersih begitu, sehingga dipuji? Tidak. Melainkan ini bentuk rasa syukur saya atas pengalaman 4 tahun, atas kesempatan bisa tinggal dan membuat memori di kamar itu. Untuk belajar, untuk istirahat, dan lain sebagainya. Intensi. Apa intensiku pula untuk hadir pada sore hari ini merayakan perjamuan Ekaristi ini? Karena pada sore hari ini kita adalah para undangan. Lalu hal yang kedua, kalau bukan posisi, hal yang kedua adalah relasi. Kita diajak untuk semakin memperluas relasi kita, memperdalam relasi kita dengan siapa? Dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan alam lingkungan, dan juga dengan Tuhan. Relasi, bukan mengenai posisi. Jika kita mencari-cari kepentingan diri, maka kita lebih mementingkan kepentingan dan kebutuhan kita sendiri, dan itu memutus suatu relasi. Lantas pertanyaannya adalah, apa yang paling penting dalam suatu relasi itu? Bapak Ibu pasti pernah mendengar ya, bahwa relasi itu ada 3 suku kata, re, la, dan si. Kalau dalam not angka, re 2, la 6, si 7. Apa maksudnya saya mengatakan ini? Semoga ini bisa menjadi bekal iman bagi kita hari ini untuk memperdalam suatu relasi. Re, biasanya kalau berfoto seperti ini artinya apa? Peace, damai.
Kata kunci pertama dalam suatu relasi, saling berdamai, saling mengampuni. Tidak mudah memang. Yang kedua, kata kunci kedua dalam suatu relasi, la. Ini apa? Kalau kita begini, mantap, hebat, luar biasa. Apa artinya? Apresiasi, saling memuji. Apakah hari ini aku lebih banyak mengkritik, mengeluh, atau sudah cukup banyak bersyukur untuk memuji? Saya lihat dari kejauhan ada yang sudah mulai menebak kalau 7 itu adalah ini. Bukan. 7. Kalau dibalik ini L. L itu kira-kira apa? Kalau seperti ini L juga bukan? Kalau seperti ini L juga bukan? Love, cinta. Saling mencintai menjadi kata kunci relasi kita pada sore hari ini juga. Salinglah mengampuni, mengapresiasi, dan juga mencintai. Semoga Tuhan memberkati kita dalam usaha-usaha kita, memperdalam diri dan relasi kita bersama dengan Tuhan, diri sendiri, orang lain, dan alam ciptaan, dan juga melihat intensi-intensi diri kita di dalamnya.